Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi kepemimpinan yang beranggotakan ada Raziana Hardini, Diah Ayu, Suci Mega, dan saya sendiri, Fahira Nurrahma. Next. Yang pertama itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin secara harfiah. Kepemimpinan berasal dari kata dasar atau pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi. Menurut William J. Scott 1962, pengertian kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya di sini ada menurut Westphal dan Masaryk 1961. Di sini kepemimpinan itu didefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh antara pribadi dan yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Next. Selanjutnya di sini ada perbedaan dan tujuan. Perbedaan kepemimpinan itu, kalau pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi, seringkali ditunjuk atau dipilih untuk memegang posisi tertentu. Kalau kepemimpinan itu peran yang dapat diadopsi oleh siapapun terlepas dari pangkat, jabatan, atau status mereka dalam hierarki organisasi. Selanjutnya itu ada tujuan kepemimpinan. Yang pertama itu ada menginspirasi dan mengarahkan. Di sini yang menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada menghadapi perubahan. Pemimpin harus mampu mengelola perubahan, merencanakan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan peluang baru. Yang ketiga itu ada pengembangan tim. Kepemimpinan juga berperan dalam mengembangkan potensi anggota tim. Yang keempat itu ada meningkatkan produktivitas. Pemimpin yang efektif akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh DI. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Yang pertama adalah situational leadership theory atau teori kepemimpinan situasional, yaitu teori ini mengemukakan bahwa pemimpin yang efektif harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kematangan atau kesiapan pengikut dalam menyelesaikan tugas tertentu. Sebagai contoh, ketika bekerja dengan tim baru di sebuah proyek, seorang manajer memberikan arahan yang rinci dan pengawasan yang ketat. Namun, saat penanganan tim yang lebih berpengalaman, dia lebih delegatif dan memberikan otonomi lebih besar. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap anggota tim mendapatkan tingkat dukungan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua ada trait teori atau teori sifat kepribadian. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan adalah hasil dari sifat-sifat pribadi tertentu yang dimiliki oleh individu. Sifat-sifat tersebut dianggap bahwa lahir dan relatif stabil sepanjang hidup. Sebagai contoh, seorang CEO yang sukses menunjukkan sifat-sifat seperti kepercayaan diri, integritas,
dan kecerdasan emosional yang tinggi. Integritasnya membangun kepercayaan di antara karyawan, sementara kepercayaan dirinya membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Sifat-sifat ini menjadikan seorang pemimpin yang dihormati dan efektif. Yang ketiga ada kontingensi teori atau teori kontingensi. Teori kontingensi memberikan wawasan bahwa kepemimpinan yang efektif membutuhkan penilaian yang baik terhadap situasi dan kemampuan untuk beradaptasi. Sebagai contoh, seorang kepala departemen menggunakan gaya kepemimpinan berorientasi tugas saat mengelola proyek teknis yang kompleks. Namun, dalam proyek yang membutuhkan kolaborasi, dia mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada hubungan untuk mendorong diskusi. Pendekatan ini mungkin penyesuaiannya gaya kepemimpinan berdasarkan situasi yang spesifik. Yang terakhir, keempat ada style teori atau teori gaya dan perilaku. Teori ini berfokus pada gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin dalam berinteraksi dengan anggota tim. Ada dua gaya utama dalam teori ini. Yang pertama adalah kepemimpinan berorientasi tugas dan kepemimpinan berorientasi hubungan. Sebagai contoh, seorang pemimpin tim di perusahaan konsultasi manajemen menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Dia mengadakan pertemuan mingguan untuk mendiskusikan proyek, mendengarkan masukan, dan mempertimbangkan saran sebelum membuat keputusan akhir. Pendekatan ini meningkatkan rasa kepemilikan dan memotivasi antara anggota tim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Seorang pemimpin harus mampu merumuskan strategi, pengolahan sumber daya, memberikan arahan yang jelas, dan mengukur hasil kinerja. Yaitu yang pertama ada mengkomunikasikan visi. Salah satu peran utama pemimpin adalah mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh tim. Ini membantu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi bersama. Yang kedua di sini ada pengambilan keputusan. Pemimpin seringkali harus membantu keputusan yang penting untuk organisasi. Ini mencakup mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan memilih tindakan yang paling tepat. Selanjutnya yang ketiga ada pengorganisasian. Fungsi penting lainnya adalah mengatur sumber daya, tugas, dan tanggung jawab dalam organisasi. Pemimpin harus merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi aktivitas tim agar mencapai tujuan dengan efisiensi. Selanjutnya yang keempat ada mengukur kinerja. Pemimpin harus mampu mengukur kinerja individu dan tim serta memberikan umpan balik yang bermanfaat. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memberikan arahan untuk memperbaikan. Selanjutnya yang terakhir yang kelima, pengelolaan konflik, di mana pemimpin seringkali harus mengatasi konflik di antara anggota tim. Tujuan dalam hal ini adalah untuk menjaga keharmonisan, memastikan bahwa konflik tidak mengganggu produktivitas. Next. Selanjutnya di sini ada gaya kepemimpinan. Selanjutnya di sini ada gaya kepemimpinan. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang berbeda dan pemimpin sering mengadopsi satu atau beberapa gaya yang sesuai dengan kepribadian mereka dan situasi tertentu. Berikut ini adalah beberapa gaya kepemimpinan yang umum. Yang pertama di sini ada gaya kepemimpinan otoriter, di mana dalam gaya ini pemimpin mengambil keputusan secara tunggal dan memerintah dengan tegas. Mereka memberikan sedikit ruang untuk partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Yang kedua di sini ada gaya kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin yang demokratis gayanya ini mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Mereka menghargai masukan dari tim dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Gaya ini dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas anggota tim, tapi mungkin memerlukan waktu ekstra dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang terakhir, gaya kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin transformasional memotivasi dan mengantisipasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka menciptakan visi yang kuat, mendorong inovasi, dan mendorong pengembangan pribadi anggota. Pemimpin ini seringkali menjadi model peran yang positif bagi tim mereka. Next. Selanjutnya di sini ada kriteria kepemimpinan. Ada 4 kriteria kepemimpinan. Yang pertama di sini ada jujur pada diri sendiri, berani mengakui kesalahan dan melihat keberhasilan. Sebagai yang kedua di sini ada memegang teguh prinsip. Tidak mudah dipengaruhi, tetapi untuk satu hal yang harus dipromosikan dapat bersifat luas. Terus yang ketiga di sini ada berorientasi pada pelayanan. Pelayanan sebagai misi dalam kehidupan pemimpin yaitu menolong dan melayani anggota kelompok. Selanjutnya yang terakhir ada memberikan energi positif. Mempercayai anggota kelompok melihat hidup sebagai suatu yang baru, inisiatif, serta kreatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aspek penting kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Yang ketiga, ada kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Selanjutnya ada tantangan kepemimpinan. Yang pertama, menghadapi tekanan. Seorang pemimpin harus mampu menghadapi segala tekanan yang ada, seperti mengatur prioritas, mengatur waktu, dan menemukan cara untuk mengurangi stres. Hal ini penting agar pemimpin tetap rileks dan efektif dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ada koordinasi yang tidak lancar. Koordinasi yang tidak lancar dapat berdampak negatif pada tim. Pemimpin harus memiliki kemampuan leadership yang baik untuk mengkoordinasi tim dengan efektif. Yang terakhir ada perubahan anggota. Perubahan anggota tim seperti orang yang meninggalkan atau bergabung dapat menjadi tantangan. Pemimpin harus mampu mencapai penyesuaian dan memberikan pelatihan yang diperlukan untuk anggota baru. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.